Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi analisis data kuantitatif dan pengujian hipotesis. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama memaparkan materinya. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Baiklah, saya Cikita. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis analisis data. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Secara garis besar, keberadaan data dapat digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu 1. Data bermuatan kualitatif. Data bermuatan kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partitoris, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Yang kedua, data bermuatan kuantitatif. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Contoh, data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi, terhadap jawaban terhadap suatu angket atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, skor timbangan, dan semacamnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Andi Cindranti Nur Amali akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif. Yang pertama ada coding data atau pengkodean data, yang dimana adalah pemberian lambang tertentu dapat berupa nomor atau angka dalam suatu lembaran tabulasi yang sudah dikumpulkan dan dapatlah dilakukan pengelolaan data dengan melalui coding data. Dan yang dimaksud dengan coding di sini adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macam-macamnya. Yang kedua yaitu entering data atau pemasukan data. Pemasukan data ini adalah suatu cara dalam membentuk kode dengan menggunakan komputer pada IBM Coding Sheet. Coding sheet adalah lembaran kertas yang mempunyai 80 kolom dan 25 baris. Dan yang terakhir yaitu cleaning data. Melakukan pengecekan kembali untuk melakukan keakuratan coding data. Cleaning data terdiri dari possible code cleaning dan contingency cleaning. Possible code cleaning adalah mengecek seluruh kategori variabel pada tiap-tiap kode, sedangkan contingency cleaning meliputi cross-classifying dua variabel dan melihat dengan kemungkinan pada logika. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Amalia dengan NIM A03119154. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian dan kegunaan hipotesis. Hipotesis pada dasarnya merupakan proposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan suatu keputusan atau pemecahan persoalan atau dasar penelitian yang lebih lanjut. Anggapan suatu hipotesis juga merupakan sebagai data. Uji hipotesis adalah metode mengambil keputusan yang didasarkan pada analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau yang tidak terkontrol. Selanjutnya, kegunaan dari hipotesis itu sendiri. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan sementara mengenai gejala-gejala. Yang kedua, sebagai pengetahuan dalam suatu bidang. Yang ketiga, memberikan pernyataan suatu hubungan langsung yang dapat diuji dalam penelitian. Yang keempat, memberikan arah kepada penelitian. Yang terakhir yaitu memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Arah atau bentuk uji hipotesis. Bentuk hipotesis alternatif akan menentukan arah uji statistik, apakah satu arah one tail atau two tail.
One tail atau satu sisi adalah bila hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan dan adanya pernyataan yang menyatakan bahwa satu lebih tinggi atau rendah daripada yang lainnya. Two tail atau dua sisi merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke materi berikutnya. Nama saya Andi Kinkin Kabila Fuadi, NIM A0311911060 akan membawakan materi mengenai jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, berdasarkan jenis parameternya, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, pengujian hipotesis tentang rata-rata, yaitu pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang kedua, pengujian hipotesis tentang proporsi, yaitu pengujian hipotesis mengenai proporsi populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang ketiga adalah pengujian hipotesis tentang varians, yaitu pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang kedua, berdasarkan jumlah sampelnya, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu pengujian hipotesis sampel besar, yang merupakan pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih besar dari 30. Yang kedua adalah pengujian hipotesis sampel kecil, yaitu pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih kecil atau sama dengan 30. Yang ketiga, berdasarkan jenis distribusinya, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 4 jenis. Yang pertama, pengujian hipotesis tentang distribusi Z, yaitu pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Yang kedua adalah pengujian hipotesis dengan distribusi T-student, yaitu pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Yang ketiga adalah pengujian hipotesis dengan distribusi chi-kuadrat, yaitu pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi chi-kuadrat sebagai uji statistik. Yang keempat adalah pengujian hipotesis dengan distribusi F-ratio atau pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F-ratio sebagai uji statistik. Nah, yang keempat adalah berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya, pengujian hipotesis dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, pengujian hipotesis 2 pihak, yang kedua, pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri, dan yang ketiga adalah pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya Al-Faki akan memaparkan materi tentang prosedur pengujian hipotesis. Setelah sebelumnya teman saya yaitu Andi Kinkin telah memaparkan materi tentang jenis-jenis hipotesis. Adapun prosedur pengujian hipotesis yaitu yang pertama menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas 2 jenis. Untuk yang pertama ada hipotesis nol atau nihil. Untuk hipotesis ini itu dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Yang kedua yaitu ada hipotesis alternatif atau tandingan. Nah, hipotesis ini merupakan hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol dalam menyusun hipotesis alternatif. Untuk yang kedua menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang akan diuji. Padahal hipotesis nol ini telah benar. Yang ketiga ada menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian ini adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima ataupun menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai A dari tabel distribusinya dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Untuk yang keempat, tentang menentukan nilai uji statistik. Uji statistik ini merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik ini merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Dan yang terakhir ataupun yang kelima ada pembuatan kesimpulan. Pembuatan kesimpulan ini itu merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan ataupun penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah
membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel ataupun nilai kritis. Untuk penerimaan hipotesis nol terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Dan untuk penolakan hipotesis nol terjadi apabila nilai uji statistiknya ini berada di dalam nilai kritisnya. Sekian dari saya.